dengan Fir'aun tak ada bedanya. Dia dengan Fir'aun selevel. Kalau hari ini mau lihat Fir'aun, generasi Fir'aun, lihatlah pemimpin-pemimpin layak dilufi sultani. Mereka melakukan dosa besar. Mereka melakukan dosa kecil secara berkekalan. Mereka menjatuhkan marwah kepemimpinan. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip di dalam Syarah Al-Barzanji dan juga tertulis di dalam kitab Madarijus Su'ud halaman 33. Di sana beliau menjelaskan tentang 4 nasihat yang tertulis pada sebuah tongkat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yang mana nasihat tersebut mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting, menjadi suatu renungan perbaikan diri terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tertulis pada tongkat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yaitu kullu sultan la ya'dilu fi sultanih huwa wa fir'aun sawa. Kalimat yang pertama disebutkan tiap-tiap raja, tiap-tiap pemimpin, tiap-tiap yang memiliki jabatan, la ya'dilu fi sultanihi, tidak berbuat adil pada kepemimpinannya, tidak berbuat adil pada jabatannya. Maksud la ya'dilu di sini bukan secara logat yang bermakna bila mana pemimpin memiliki 10 maka diberikan kepada rakyatnya 10 satu-satu per orang, bukan. Akan tetapi secara syara layak dilu di sini bermakna pemimpin tersebut tidak boleh melakukan dosa yang besar. Pemimpin tersebut tidak boleh berkekalan dengan dosa yang kecil. Seorang pemimpin harus menjaga marwahnya sebagai pemimpin. Maka bila mana pemimpin tersebut tidak mampu menjaga marwahnya, tidak mampu menjauhkan diri daripada dosa besar dan dosa kecil, wa fir'aun sawa, dia dengan Fir'aun tak ada bedanya. Dia dengan Fir'aun selevel. Kalau hari ini mau lihat Fir'aun, generasi Fir'aun, lihatlah pemimpin-pemimpin layak dilufi sultani. Mereka melakukan dosa besar. Mereka melakukan dosa kecil secara berkekalan. Mereka menjatuhkan marwah kepemimpinan. Salah satu daripada cara untuk kita menjatuhkan marwah sebagai pemimpin yang akhir-akhir ini, mohon maaf, ketika kita didengarkan
oleh satu panggilan azan. Panggilan azan itu bukan hanya dikumandangkan pada saat waktu menandakan masuk waktu sholat. Akan tetapi, teringatkah kita? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Tatkala Allah keluarkan kamu dari perut-perut ibu kalian, yang pertama Allah sempurnakan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a. Makanya anak yang baru lahir, kita paksa dia untuk mengenal kita. Nak, ini bapak. Nak, ini ibu. Dia nggak bakalan kenal. Makanya sunat anak yang baru dilahirkan itu diazankan di telinga kanannya. Karena kenapa? Azan itu merupakan satu tanda kepada kita bahwa hidup ini adalah antara azan wal iqamah. Hidup kita ini sebentar. Antara azan dan iqamah. Hari ini kita pergunakan waktu azan dan iqamah lebih kurang 5 menit, 7 menit. Ibadah kita yang sudah kita lakukan kepada Allah ya di antara waktu itu. Maka sungguh miris hari ini kita ketika kita mendengar suara azan itu dinisbahkan seperti suara kalbun, suara anjing yang menggonggong. Mohon maaf siapapun yang mengatakan itu. Dia muslim. Kita berdoa kepada Allah, seandainya kamu itu tergelincir, seandainya kamu itu silap, kami maafkan. Kau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengajarkan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua kita itu punya salah. Sebaik-baik orang punya salah, taubat. Cara taubatnya apa? Klarifikasi. Buat bahwasanya yang kemarin yang saya katakan itu adalah silap, hilaf, selesai masalah. Namun apakah itu menjadi satu problema ataupun masalah yang cukup besar? Belum terlalu besar. Karena kenapa? Kita melupakan satu kejadian. Yang hari ini suara azan memanggil di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa banyak manusia-manusia yang enggak Jumat hari ini? Berapa banyak manusia hari ini yang mendengarkan azan masih diberikan pendengaran oleh Allah secara enak, belum ditulikan sama Allah, dia masih sibuk dengan judi. Dia masih sibuk dengan maksiat. Dia masih sibuk di kedai kopi, dia nggak mau berangkat ke masjid. Itu harus diperangi. Bukan itu aja. Ini yang harus dicegah. Kalau yang masih nongkrong di kedai kopi begitu waktu Jumat, kenapa tidak pemilik warung-warung kopi itu jam 11.30 tutup, close order, nggak ada lagi yang pesan. Ini dibiarkan, tokonya ditutup, orangnya di dalam. Itu lebih menghina panggilan azan. Ternyata di sekeliling kita banyak pelaku-pelakunya. Maka ini nasihat untuk para pemimpin. Wahai pemimpin-pemimpin kami, bila mana hari ini kau sudah berbuat adil, kami doakan kalian agar kalian mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi bila mana kalian belum berbuat adil kepada kami, hari ini kami juga berdoa, mudah-mudahan Allah buka pintu taubat untuk kalian. Allah kasih kesadaran untuk kalian agar kalian rujuk ilallahi ta'ala, kalian cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dituliskan pada tongkat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, kullu alim la ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblis sawa. Tiap-tiap orang yang alim, naudzubillah. Tiap-tiap orang yang alim tidak beramal dengan ilmu yang dia milikinya. Dia jual agama Allah dengan ilmunya. Bagaimana dirinya itu? Huwa iblis sawa. Dia dengan iblis itu nggak beda, sama. Karena kenapa? Kalau kita hari ini mau menghormati orang yang berilmu saja, tidak beradab, tidak beretika, ingat, iblis itu lebih berilmu daripada kita. Iblis itu dasarnya dari dalam surga. Allah keluarkan, dia sudah pernah pegang tiket surga, tapi dikeluarkan. Sebabnya apa?
Satu masalahnya. Ana khairum minha. Ya Allah, aku nggak mau sujud dengan Adam. Saya lebih baik daripada dia. Kan itu masalahnya. Makanya kita hari ini dalam melakukan ibadah, ketika kita rajin ke masjid, kita rajin puasa sunnah, kita rajin puasa ayyamul bid dan lain sebagainya. Ketika kita melihat orang yang nggak puasa, nggak mampu ikut puasa sunnah, kita melihat orang yang jarang-jarang ke masjid, kita langsung vonis mereka, ya kita lebih baik daripada dia. Huwa iblis sawa. Orang seperti itu dengan iblis sama. Karena kenapa? Rasulullah itu menyebarkan agama Islam dengan akhlak, dengan adab. Kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Nggak mampu kita ajak orang untuk pergi ke majelis taklim. Gunakan kita yang sudah pergi ke majelis taklim berbicara dengan orang yang tidak mengikuti pengajian, itu harus ada levelnya berbeda. Jaga adabnya, jaga cara bicaranya, jaga cara duduknya. Punya beda, punya batasan-batasan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat terhormat. Kemudian dituliskan pada tongkat Nabiullah Musa, kullu ghani la yantanfa bimalihi huwa waqarun sawa. Tiap-tiap orang yang kaya, yang tidak mau belanja di jalan Allah Subhanahu wa taala, punya uang, dia simpan, sibuk buat rumah selesai dia buat rumah kos, selesai rumah kos dia beli sawah, dia beli kebun, dia beli mobil, dia sekolahkan anaknya keluar. Dia lupa bantu masjid, dia lupa bantu pesantren, dia lupa sedekah, dia lupa wakaf, dia lupa zakat. Huwa wa qarun sawa. Dia dengan Qarun itu sama. Qarun itu dasarnya miskin. Diajarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam bagaimana caranya ilmu, yaitu ilmu memapah emas. Akhirnya dia kaya. Nabiullah Musa datang minta zakat, dia nggak mau. Musa, jangan minta zakat kemari, kau itu rasul, biar saya antar besok. Kali kedua diminta, gitu juga. Kali ketiga, Qarun sakit hati. Akhirnya dia buat satu fitnah untuk Nabiullah Musa. Dia bayar satu orang perempuan untuk mengaku bahwasanya Nabiullah Musa telah setubuhi dia. Maka pada saat itu, ketika berkumpul semua orang, si wanita ini mau mengatakan hal yang dibayar oleh Qarun. Allah berkehendak lain. Wanita ini mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Musa ini orang yang suci, dia tidak pernah meniduri saya, dia tidak pernah setubuhi saya ini dibayar oleh Qarun untuk menjatuhkan martabat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nabiullah Musa kesal dengan Qarun, berdoa kepada Allah agar semua harta Qarun itu ditelan oleh bumi. Kemudian Qarun pun ikut tenggelam. Bedah urang geneo dengku. Ja gede melabu. Ya teteh harta Qarun, pane harta Qarun dia melabu. Ai deh di Mesir. Kadang urang deh ilham. Oh ne ja anan wawo, anak dengku kamu tengah minta harta Qarun, pane minta ide calang, pane na Qarun tinggal calang. Di Mesir. Nah. Jadi janganlah kita itu bekerja sholat lupa. Cini kalian jina urang kok jai urang kerja. Tutut rezeki, cari jabatan. Ujung-ujungnya apa? Dia jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Kunci kita cuma satu. Tutup usia membawa kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Mau sehebat apapun kita, kalau mati enggak sempat dengan kalimah la ilaha illallah, dakhalan nar. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan kalimat yang terakhir yang tertulis pada tongkat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, kullu faqir la yusbir ala fikrihi huwa wa qalbun sawa. Tiap-tiap orang yang fakir, yang enggak sabar dengan kefakirannya, dia itu dengan anjing sama. Padahal Rasulullah dalam 2 hadis sudah dijelaskan. Yang satu hadis bahwasanya orang fakir itu akan lebih cepat duluan masuk ke surga dibandingkan dengan orang yang kaya, itu 50 tahun jaraknya. Satu hadis. Yang satu hadis lagi disebutkan bahwasanya orang fakir
duluan masuk surga dibanding dengan orang kaya, jaraknya 500 tahun. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya yang fakir duluan 50 tahun adalah fakir yang masih ada keinginan untuk kaya. Sedangkan fakir yang jaraknya 500 tahun duluan masuk surga dengan orang yang kaya adalah fakir yang zuhud. Fakir yang tidak menginginkan kaya. Fakir yang qanaah. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia tetap akan menerima sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Namun dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini esok akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa zumrati fi masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan himpunkan aku, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Itu doa Rasulullah. Orangnya katanya hendak dijik mendoa dan kulaganya. Ibine perumah dan mendoa, ya Allah nabi ilmu bergati ya Allah. Kile perumah hai bang putra kana mendoa gasin. Muitangin hai tabla puka no putra ka hilap bro. Hanya dah mendoa lagi. Karena kenapa? Semua hari ini dituntut untuk ada ini, ada ini, ada ini. Ingat, apa yang kita usahakan hari ini bima kanu yaksibun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi renungan singkat kepada kita semuanya. Di dalam suasana yang seperti ini, lihat, berganti alam, orang pada sakit semuanya. Bukan sakit itu tidak ada sebab. Ambil hikmahnya aja satu, bahwasanya sakit yang kita derita hari ini sebagai penggugur dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dosa kepada Allah. Cuma kita kadang-kadang malas kita untuk kembali kepada Allah. Ketika kita sakit baru teringat, ya Allah, ternyata aku salah. Tapi belum sakit, kita nggak ingat bahwasanya kita punya salah. Apakah itu salah terhadap hablum minan nas, maukah itu kesalahan dengan hablum minallah? Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.